Bisa mendengar suara saya? Bila mendengar, raise hand. Bisa didengar, ya? Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dari Lembaga PAUD maupun dari Komite Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pertama-tama perkenalkan diri saya, nama saya Erlina, Kasih PAUD dan Keluarga. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol dengan narasumber kita. Di samping saya telah hadir yang terhormat Ibu Galuh Muria Widawati, Kabid PAUD Dikmas Dinas Pendidikan, yang akan memberikan masukan dan pengetahuan bagi kita semua tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh untuk PAUD selama kurang lebih 1 jam ke depan, 30 menit pemaparan dari Ibu Galuh dan 30 menit dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tidak usah berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Erlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, di hari ini, di siang ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan, kebahagiaan, dan insya Allah umur yang panjang. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang hari ini hadir untuk mengikuti di sesi ketiga ini. Sebenarnya saya inginnya bisa semuanya ya, untuk teman-teman yang ada di Himpaudi agar semuanya bisa mendengar dari paparan kita terkait dengan pola pembelajaran di era pandemi ini. Nah, saya langsung aja mulai karena waktu untuk paparan saya hanya 30 menit, teman-teman. Yang pertama yang harus saya sampaikan terlebih dahulu adalah kita pahami bahwa anak-anak kita itu, ya, anak usia dini itu memiliki suatu masa yang namanya, suatu fase yang namanya golden age, ya. Di saat itulah anak-anak itu berkembang otaknya dari usia 0 sampai 4 tahun itu sebesar 50%. Nah, di dalam otak anak itu yang terdapat sinap-sinap, kabel-kabel ya, dalamnya itu ya, itu ada yang sudah tersambung dan ada yang belum tersambung. Nah, mereka akan bisa tersambung dengan kuat ya, dan atau yang belum tersambung akan tersambung, sudah tersambung akan tersambung lebih kuat lagi, itu dengan adanya stimulasi. Stimulasi itu didapatkan dengan stimulasi yang terprogram, terkonsep, begitu. Nah, apa jadinya kalau anak-anak kita dibiarkan selama 6 bulan ini dengan adanya pandemi ini, ya, tidak ada stimulasi yang terprogram. Saya tidak bisa membayangkan kejadiannya, bagaimana pembentukan karakter dan perilaku anak-anak kita tanpa adanya pantauan dan bimbingan dari stimulasi tumbuh kembang yang bermakna itu. Nah, dan yang perlu harus kita ketahui ya, bahwa anak-anak kita, anak-anak usia dini itu memiliki waktu-waktu emas di setiap harinya, yaitu golden time-nya. Ya, waktu-waktu emas itu ada di antara jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, kalau yang terjadi dengan fenomena sekarang ini, para orang tua itu akan mendaftarkan anaknya, masukkan anaknya itu nanti pada saat dia di semester 2 nanti ya, atau malah ada yang nantinya di tahun ajaran 2020-2021. Lalu bagaimana dengan 6 bulan ini? Begitu. Pastinya anak-anak akan kehilangan waktu yang sangat
berharga selama 6 bulan ini tanpa ada stimulasi yang bermakna gitu. Nah, sehingga mereka akan sia-sia menjalani hari-harinya. Apalagi kita melihat tipikal orang tua sekarang ini maunya yang gampang-gampang tok, yang penak-penak tok, ya toh. Ngasih makan anak juga yang sing disenengi anak, bukan yang dibutuhkan anak, ya. Ngasih kegiatan anak yo sing disenengi anak, bukan yang dibutuhkan anak. Misalnya anak itu biar diem dikasih HP, kasih gadget, akhirnya dia sehari hanya berkutat dengan gadget saja. Bahkan ada juga yang membiarkan anak-anaknya itu bangunnya siang, ya. Alah enggak apa-apa, wong enggak sekolah, jadi bangun jam 9, bangun jam 10. Ini akan kehilangan waktu-waktu emas dia. Padahal di saat-saat itu metabolisme tubuh lagi bagus-bagusnya, peredaran darah lagi lancar-lancarnya, dan kalau anak ini dibiarkan tidur tanpa kegiatan yang bermakna, sarafnya akan lemah. Semuanya bahkan, ya. Dan ini akan mempengaruhi pada karakter dan kepribadiannya juga, begitu. Nah, biasanya bangunkan siang, habis bangun siang nanti kasih makan, mandi, habis itu tidur lagi. Nah, sebenarnya orang nggak masuk. Nah, ini nggak boleh terjadi pada anak-anak kita. Ini nggak boleh terjadi. Karena kalau ini terjadi, teman-teman, 6 bulan ini bukan masa yang pendek, ini masa yang panjang, lama. Ya, anak-anak kita akan kehilangan berapa jam, ya, berapa ribu jam dalam berapa ribu jam emasnya dalam 6 bulan ini. Ya toh? Nah, dia punya 50% perkembangan otak di usia 0 sampai 4 tahun. 6 bulan dibiarkan berlalu tanpa stimulasi. Akhirnya dia hanya dapat stimulasi itu 3,5 bulan saja, dan itu pun mungkin juga belum optimal gitu. Makanya ini yang harus saya pahamkan kepada teman-teman, juga pada orang tua yang hadir di virtual meeting ini, ya, komite yang hadir di sini. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan golden time-nya. Golden time hilang, golden age-nya pun juga akan hilang. Nah, terus lalu bagaimana dan kita menyikapi dengan adanya pandemi ini? Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Mama, Papa, Umi, Abi, Ayah, Bunda yang hadir di sini, di masa pandemi ini lembaga PAUD itu tidak libur, tidak tutup. Ya, 13 Juli 2020 itu tahun ajaran baru, tetap dibuka tahun ajaran baru. Ya, tetap dimulai. Namun pembelajarannya, ya, tidak tatap muka. Sekolah, lembaga PAUD tetap buka sesuai jam operasionalnya. Ya, dari jam misalnya yang biasanya jam 7 sampai jam 1, ya mungkin ini dikurangi 1 jam, jam 7 sampai jam 12. Ya. Tapi di jam-jam itu tetap operasional, sekolah buka. Dan guru-guru, kepala PAUD-nya juga masuk. Apa yang dilakukan guru? Guru tetap mengajar. Sekali lagi saya tegaskan, guru tetap mengajar, tetap menjalankan tupoksinya, yaitu apa? Merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan melakukan penilaian perkembangan anak. Itu tugas guru. Di saat jam-jam operasional itu, jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 misalnya, guru tidak boleh melakukan kegiatan lain apapun kecuali menjalankan tupoksinya. Kecuali melakukan tupoksinya. Atau mungkin dia mengikuti pengembangan SDM melalui gugus dan lain sebagainya. Ya, tetapi tidak boleh dia berkeliaran, main, ya, nah, COD-an dan lain sebagainya, ya. Di saat jam kerja itu ya intens dia berada di lembaga, melakukan pembelajaran dengan apa? Dengan pemantauannya itu. Tugas guru tidak lagi sebagai fasilitator, motivator, evaluator, tidak itu. Tetapi sebagai koordinator, motivator, dan evaluator. Koordinator apa? Ketika guru datang di sekolah pagi, dia melakukan koordinasi dengan orang tua melalui WA group,
ya, menyapa orang tua. Assalamualaikum Mama, Papa, Umi, Abi, Ayah, Bunda, apa kabar hari ini? Boleh diceritakan bagaimana kondisi kesehatan anak-anak hari ini? Tadi bangun jam berapa? Makannya apa saja? Dan ditanyakan seperti itu, ya. Itu yang harus dilakukan guru. Dilakukan selama jam kerjanya. Dicatat di dalam jurnal pemantauan kegiatan anak, kegiatan pembelajaran anak. Itu setiap hari dilakukan seperti itu. Jadi tidak ada kata guru nganggur, guru nggak kerja, tidak ada. Guru tetap bekerja dengan metode dan strategi yang berbeda. Nah, bimbingannya bisa melalui daring, bisa melalui WA group, bisa di Japri, ya. Kalau misalnya WA group orang tua nggak respon, kita lakukan Japri, Wapri, ya. Nggak respon lagi, boleh ditelepon, ya. Atau mungkin dia tidak punya sarana, prasarananya, gadgetnya nggak punya, boleh diagendakan di home visit-nya. Begitu. Tapi yang jelas, yang perlu saya tegaskan di 1 semester ini tidak ada kegiatan orang tua melaporkan kegiatan anak, perkembangan anak ke guru. Tidak. Kecuali mereka melakukan dengan sukarela. Tapi guru tidak boleh meminta. Boleh minta laporannya, tidak. Tetapi guru yang harus mengambil. Ya, guru yang harus mengambil. Ya, tidak perlu dengan setiap hari melaporkan, tidak. Mungkin bisa diambil di saat kita home visit, boleh seperti itu. Nah, stimulasi terprogram ini ya tetap kita mengedepankan pada prinsip pembelajaran di era pandemi ini, yaitu mengedepankan pada kesehatan, keselamatan dari seluruh komponen peserta didik dan guru, kemudian kepala, tenaga pendidikan lainnya, dan juga orang tua, itu prinsipnya. Nah, kemudian metodenya apa? Metodenya bisa dengan daring, dalam jaringan itu, ya. Kemudian yang kedua dengan home visit. Minimal 1 semester ini 2 kali home visit. Teman-teman boleh melakukannya lebih, apabila itu untuk ABK, anak berkebutuhan khusus, ya. Atau anak-anak yang baru, di mana anak-anak baru ini perlu adanya touching, ya, sentuhan khusus, bonding, begitu, ya, sehingga di saat ini kita bisa benar-benar intens memantau perkembangan anak-anak kita, begitu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatannya apa saja tetap terpola di dalam bingkai integratif. Aspek perkembangan yang dibingkai dalam bingkai terintegrasi itu tadi. Kita depankan itu, ya. 6 aspek perkembangan tetap ada, hanya prioritasnya. Prioritasnya ada pada mana? 1, nilai agama moral, itu nomor 1 dulu, ya. Kemudian yang kedua, sosial emosional. Yang ketiga, fisik motorik. Yang keempat, bahasa, 5 seni, baru yang ke-6 ini adalah kognitif. 6 ini masih dikembangkan, hanya prosentasenya yang berbeda. 70% untuk pembiasaan dan 30% untuk materi-materi menuju akademis. Nah, pembiasaannya yang seperti apa? Pembiasaannya yang terpola 1, pembiasaan-pembiasaan untuk PHBS, PHBA-nya. Perilaku hidup bersih sehat dan perilaku hidup bersih aman. Pengembangan nilai agama moral melalui beribadah. Jadi tidak ada di era nanti di 1 semester ada anak usia dini di kota Surakarta ini yang bangunnya siang, nggak ada. Bangunnya tetap pagi. Kalau dia siang, kenapa ditanyakan bisa bangun siang? Ya, saat pagi bangun, apakah anak sudah melakukan sholat subuh, sudah berdoa, melakukan doa pagi yang non-muslim? Itu ditanyakan. Ya, pembiasaan ini harus dilakukan supaya 1 semester ini bisa kuat. Kemudian yang kedua, tanyakan juga apakah anak sudah diberikan makanan bergizi. Dia sudah sarapan belum dengan makanan bergizi. Kalau kita catat kemarin itu makan sarapannya itu hanya
mie instan aja. Nah, guru boleh memberikan rekomendasi di dalam buku pantauan itu kan ada rekomendasi di dalam buku pantauan. Ya. Makanan sarapan paginya mie instan. Rekomendasinya mohon besok untuk bisa diberikan makanan yang lebih variatif dan bergizi. Nah, itu harus diberikan. Jadi tidak hanya semata-mata kita hanya melihat anak diberikan kegiatan kemudian hasil karya diambil, tidak, bukan begitu. Poin yang terpenting adalah pembiasaan. Ya. Beribadah. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Ini wajib. Selama 6 bulan ini harus anak-anak dibiasakan makan makanan bergizi dan orang tua harus dipahamkan ini. Supaya orang tua tidak lagi memberikan makanan-makanan yang disenangi anak saja, tetapi makanan-makanan yang dibutuhkan anak. Guru bisa memberikan bimbingan bagi orang tua bagaimana mengolah menu anak agar bergizi. Begitu. Yang ketiga adalah berolahraga. Berikan bimbingan setiap hari anak-anak itu harus melakukan kegiatan fisik. Ya, tidak perlu memakai alat-alat yang mahal. Kita bisa adopt permainan-permainan tradisional. Ya, orang tua mengajak anak untuk main engklek, main lompat tali, main bak sodor, ya. Seperti itu malah justru harus kita angkat, termasuk lagu-lagunya. Nah, terus yang keempat adalah berjemur. Nah, ini wajib. Ya. Kalau anak bangunnya siang, apa bisa dia berjemur? Maka 4 ini harus ada di dalam RPPH kita. 4 ini. Di samping selama 6 bulan ini, anak-anak juga harus dibiasakan dengan protokol kesehatan. 1, dibiasakan anak pakai masker. Pada saat kita home visit, kita cek, kok nggak pakai masker? Nah, karena tidak terbiasa. Padahal nanti ketika masuk, mereka harus pakai masker. Ini dibiasakan selama 6 bulan dulu. Termasuk menjaga jarak, ya. Termasuk juga anak-anak rajin CTPS. Cuci tangan pakai sabun, ya, makan makanan bergizi, tidak hanya junk food saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian pembiasaan ini, ya, dengan protokol kesehatan dan adanya tambahan 4 tadi, ya, pembiasaan itu tadi harus masuk di dalam RPPH kita. Dan ini ditanyakan setiap hari. Orang tua mungkin bisa memberikan kegiatan di rumah, menstimulasinya di rumah. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan orang tua adalah melakukan atau memberikan penilaian perkembangan anak. Itu pastinya yang bisa melakukan adalah guru. Dan penilaian perkembangan anak ini, evaluasi ini akan kita pakai sebagai pijakan ketika nanti dia di semester 2. Jadi sangat disayangkan kalau anak itu didaftarkan di semester 2. Sebaiknya saya menyarankan kepada teman-teman, orang tua yang berniat akan cuti dari lembaga, pahamkan supaya tidak cuti. Ya, karena kalau mereka nanti cuti, mereka tidak akan mendapat stimulasi terprogram. Stimulasi itu yang melakukan siapa? Ya, sekolahnya, guru-guru di sekolahnya itu yang melakukan. Sebaiknya tetap didaftarkan di lembaga, ya. Sehingga dalam setiap hari mulai 13 Juli nanti akan terpantau perkembangannya, terpantau kesehatannya, ya, terpantau tumbuh kembangnya. Ya. Orang tua akan terbantu di sini. Orang tua tidak perlu takut harus melaporkan kegiatannya. Ya. Guru yang harus menghubungi di situ. Dan strategi guru itu tadi, kalau tidak bisa dihubungi dengan online, ya, melalui daring, WA group, Japri, atau telepon, salah satu jalannya adalah dengan home visit. Dengan home visit, minimal 1 semester 2 kali. Dan laporan perkembangan anak disampaikan setiap 3 bulan sekali. Teman-teman tidak boleh mengharuskan para orang tua mengirimkan laporan, mengirimkan hasil karya, tidak. Ya, apalagi kirim online, tidak. Ya, jam kerja teman-teman ya cukup sampai jam 12 siang. Kalau misalnya itu sampai jam 12, tapi kalau sampai jam 1 ya sesuai dengan jadwal lembaga. Lalu yang dilakukan apa? Memberikan pemantauan itu.
Kalau tidak bisa dihubungi, ya di situ ditulis catatannya tidak bisa dihubungi. Atau mungkin orang tua baru bisa menjawabnya malamnya. Nggak apa-apa, paginya dimasukkan ke laporan jurnal pemantauan perkembangan anak. Begitu. Tapi tidak malam-malam teman-teman meminta laporan ke orang tua seperti kemarin ya. Jam kerja saya itu malah tidak hanya sampai jam 12 Bu, tapi jam 12 malam karena nunggu orang tua kerja, tidak perlu lagi. Ya, kita buat orang tua nyaman senyaman-nyamannya, kita layani mereka sebaik-baiknya dan fokus pada tumbuh kembang anak-anak mereka, ya, kesehatan anak-anak mereka, sehingga 6 bulan ini akan berlalu dengan indah, anak-anak tetap sehat, tumbuh kembang sesuai dengan tahapannya, ya, tidak tercabik haknya, ya, hak anaknya dan terhambat tumbuh kembangnya hanya karena pandemi ini. Jadi dengan adanya pandemi ini stimulasi tetap jalan dengan cara seperti itu. Lalu biayanya bagaimana? Kesepakatan saja dengan orang tua. Kalau memang orang tuanya memang tidak bisa, toh kita juga masih bisa tercover melalui BOP. Yang penting mereka harus tetap mendaftar di lembaga. Anak-anak harus tercatat di lembaga. Kalau tidak tercatat, ya, anak-anak ini akan tidak mendapatkan stimulasi yang terprogram. Satu itu. Ya, 2, APK kita akan menurun. Dapodiknya juga tentu akan kacau dan berpengaruh pada BOP kita. Nah, untuk selebihnya ya semuanya harus bagaimana pendekatan teman-teman ke orang tua. Ya. Yang sudah mulai cuti adakan pendekatannya. Berikan pemahamannya. Sangat disayangkan 6 bulan ini akan berlalu sia-sia jika orang tua tidak mencatatkan putra-putrinya di lembaga PAUD atau di satuan PAUD. Karena dengan mencatatkan di satuan PAUD, si anak ini tetap akan mendapatkan bimbingan stimulasi yang terprogram, akan dapat home visit, ya, setiap hari dipantau perkembangannya, diobservasi, dan juga akan ada laporan perkembangan anak di samping nanti ada home visit. Nah, itu keuntungannya. Belum nanti kalau dia masuk di BOP akan dapat fasilitas seperti PMT dan lain sebagainya. Yang saya inginkan adalah kita bisa menjamin keselamatan anak-anak kita, kesehatan anak-anak kita. Itu dengan adanya anak-anak itu terdaftar di PAUD, kita bisa menjamin. Jadi anak-anak tidak kehilangan waktu emasnya sia-sia, ya, dan juga orang tua juga akan tenang, ya, dengan adanya anak-anaknya dicatatkan di lembaga, ya, orang tua juga tenang dan tahu apa yang harus saya lakukan untuk anak saya besok, begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Prinsipnya di pembelajaran di era pandemi ini kita lebih mengutamakan kepada kesehatan dan keselamatan seluruh komponen dari satuan PAUD itu. Tetapi tetap kita tidak menghilangkan atau tidak mengabaikan, ya, saat-saat emas anak-anak kita. Setiap hari harus tetap ada stimulasi dan setiap hari tumbuh kembang anak kita harus berkembang optimal. Begitu. Saya kira itu dari saya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Oh ya, langsung ada pertanyaan ya. Dari Mas Yoga. Pak Yoga apa Mas Yoga? Oh, Mas Yoga KB Strawberry ya. Oke, Bunda, saya Yoga izin bertanya. Itu langsung di chat ada kan? Ya. Apakah selama ini belum ada aplikasi atau web khusus PAUD yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh? Semua aplikasinya itu masing-masing lembaga ada di YouTube masing-masing ya. Yang membuat adalah di satuan PAUD masing-masing begitu. Karena begini, PAUD itu kompleks ya. Dan orang tuanya juga asalnya juga dari apa istilahnya bermacam-macam ya. Ada yang bisa memahami IT ya, total IT-nya, ada yang punya IT ning orang mudeng ya, ono sing blas orang duwe. Nah, maka
pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya untuk di PAUD sendiri ini konsentrasi kita adalah kita memantau apakah setiap harinya anak-anak itu mendapatkan pembiasaan yang positif itu dulu. Ya, karena ini pembentukan karakter dan perilaku. Ini pijakan awal, bukan pemberian materi-materi membuat ini, bukan. Ya, itu hanya 30% saja. Kalau misalnya itu ada dan satu semester kira-kira teman-teman memberikan 8 materi dengan hasil karya, mereka hanya buat 1 aja nggak masalah. Kita sudah bisa mengambil penilaian dari 1 hasil karya. Yang perlu kita lakukan adalah mengkoordinasikan apa yang akan kita berikan, stimulasi apa yang akan kita berikan ke anak hari itu. Bimbingannya itu ke orang tua. Ya, kalau materi pembelajaran jarak jauh bukan diberikan ke anak, tetapi siapa? Ke orang tua. Ya, kita sudah memberikan PJJ melalui Radio Konata setiap pagi. Jam 8 sampai jam 10, Senin sampai Kamis ya. Hari Jumatnya 1 jam, 8 sampai jam 9. Nah, di samping itu ya, nanti guru akan mengembangkan sendiri dengan pembiasaan-pembiasaannya. Saya melarang untuk melakukan di semester 1 ini kegiatan-kegiatan yang akademis. Ya. Karena ini akan sangat memberatkan orang tua. Tidak semua orang tua itu akan bisa menggiring anaknya ke calistung. Ya. Kalau itu dia bisa dan terpaksa, nanti anak yang akan jadi korban. Saat ini yang harus teman-teman lakukan adalah memberikan suasana yang fun dulu ke orang tua. Cara teman-teman untuk menyampaikan ke orang tua agar orang tua mampu memberikan pembelajaran ke anak sehingga anak secara tidak sadar terbentuk melalui pembelajaran orang tua. Gitu. Banyak hal dilakukan, banyak hal sudah kita lakukan. Pembelajaran-pembelajaran yang hasilnya dari kegiatan-kegiatan yang tidak disadari. Ya, tapi ini akan memunculkan hasil belajar yang optimal dan itu dilakukan dengan pembiasaan itu tadi. Itu poin yang paling penting. Kalau materi-materi yang lain itu nanti saja. Ya, nanti saja. Sekarang poinnya 70% adalah pada pembiasaan. Beribadah, ya, makan makanan bergizi, cek, berolahraga, dan berjemur. Ini kegiatan wajib yang harus ada di dalam RPPH. Di samping membiasakan dengan protokol kesehatan. Ya, karena kita nggak tahu COVID ini akan selesai kapan, tapi yang harus kita tahu bahwa kita harus menjaga anak-anak, ya, dan membuat anak-anak kita bisa menjaga dirinya sendiri dengan memahami protokol kesehatan itu. Itu yang paling penting. Gitu ya, Mas Yoga. Oke, selanjutnya dari KB Aisyah Al-Amin, Bu Sari Fitri Ayu. Ya. Bunda, untuk perkenalan anak kepada gurunya, apa boleh didatangkan ke sekolah sebentar agar anak bisa melihat wajah bu gurunya langsung. Tapi ini dijadwalkan 1 hari 3 anak dengan waktu 15 menit dengan protokol kesehatan. Boleh tidak Bunda di awal tahun ajaran? Saya jawab tidak boleh. Ya, pertemuan orang tua, sosialisasi orang tua pun ya ke orang tua itu dilakukan tanpa membawa anak. Tidak boleh membawa anak. Apapun, berapapun anak tidak boleh dibawa ke sekolah. Penjenengan nanti guru yang home visit. Home visit itu pun juga dengan persetujuan orang tua. Ya, kalau orang tuanya berkenan mengizinkan guru bertemu dengan anak, monggo. Ya, tapi kalau ada orang tua belum mengizinkan anaknya bertemu dengan orang asing, ya cukuplah kita bertemu dengan ibunya dulu. Ya, kita menyampaikan pembelajaran melalui orang tua. Nah, kalau orang tuanya bekerja dalam kesehariannya supaya memudahkan, sekolah harus pegang nomor siapa yang setiap hari dekat dengan si anak, pengasuhnya, eyangnya, ya, atau susternya, begitu. Itu dipegang nomornya. Gitu. Saya berharap ini virtual meeting ini dihadiri oleh para komite, ya, komite PAUD, ya,
yang kemudian ini nanti akan menyampaikan ke pengurus KPU. Jadi tidak hanya disampaikan oleh guru, tapi diperkuat oleh para orang tua. Ya, dari ketua komite disampaikan ke pengurus, kan di masing-masing kelas ada pengurusnya ya, di masing-masing kelas itu. Nah, pengurus-pengurus kelas itu dikumpulkan, misalnya ada kelas A, B, C, D ya. Berarti pengurusnya itu 10 orang dikumpulkan, di situ berbicara kepala PAUD-nya dan komitenya yang mengikuti virtual meeting ini. Nah, mereka dipahamkan oleh ketuanya itu, ketua komite. Dan setelah itu para pengurus KPU ini akan men-sharekan, mensosialisasikan di kelompok-kelompok kelasnya. Ke orang tuanya saja. Kita maksimalkan bindikelnya, keterlibatan orang tuanya. Ya, karena untuk pandemi ini tidak bisa kita langsung bersentuhan dengan anak. Orang tua banyak yang men-save anak dulu. Ya. Kita lebih pendekatannya kepada orang tua dan agar orang tua itu mau terlibat di pembelajaran kita. Paling tidak ya dia dengan anaknya. Begitu. Tetapi untuk menghadirkan anak ke sekolah tidak diizinkan. Apapun itu, berapapun jumlahnya. Kecuali penjenengan datang ke sekolahnya. Saya kira kita bisa membuat strategi tertentu, misalnya dengan Zoom ini ketemu dengan wajah gurunya, ya kalau anak-anak yang baru, ya kalau tidak ya home visit. Di bulan pertama kita home visit. Kalau misalnya di satu blok itu ada 3 anak kita, yang satu level, ya satu jenjang gitu, bolehlah kita berjemaah di situ. Maksudnya berjemaah itu home visit berjemaah. Kita bawa APE ya, di situ diajak nyanyi, kemudian diberikan besok latihan nyanyi ini ya, Bunda mau lihat nanti kalau Bunda kesini lagi, kalian sudah hafal lagu ini, begitu. Nah, hanya itu saja pendekatannya. Ya, so simple sekali. Ya, kita tidak perlu memberatkan diri kita, ya, dan tidak perlu memberatkan orang tua dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang ini akan menyita waktu dan perhatian dari orang tua, ya, sehingga orang tua nanti akan merasa terbebani. Ya, banyak orang tua yang tidak mau mendaftarkan di saat pandemi itu karena itu. Mereka sudah mempunyai pengalaman yang kemarin, ya kan? Kalau ini saya daftarkan lagi, saya bisa pusing. Ini tugasnya yang ngajar siapa? Guru atau orang tua, begitu. Nah, kalau kita membuat suasana hati orang tua senang, Mah, nanti kita kasih gagasan ya. Kalau misalnya nih teman-teman punya, misalnya besok dari BOP mungkin ada, kita berikan alat bahan ya, lem, krayon dan sebagainya, kita antar ke rumahnya sambil kenalan. Mah, ini bahan-bahan untuk Ananda bermain. Boleh dibuat apa saja. Ya, nanti per bulan kita kasih tema. Temanya bulan ini adalah misalnya aku dan keluarga bahagiaku. Nah, ini bahan-bahannya Mama. Nanti kalau Mama pas senggang, Papa pas senggang, boleh dilakukan kegiatan bersama di hari Sabtu Minggu. Boleh menggambar, boleh melukis, boleh ini. Itu saja, nggak usah. Nanti harus begini, nggak usah. Biarkan mereka eksplor dengan gagasannya melalui bahan-bahan itu. Mama bisa menambah bahan-bahan bekas yang ada di rumah, boleh. Mau dibuat apa, boleh. Kita tidak menentukan Mama harus membuat ini, tapi biarkan mereka berkembang dengan imajinasinya melalui bahan-bahan kita itu tadi, dan kita bingkai dengan tema yang sudah kita buat itu. 3 bulan saat visit home lagi, Ma kemarin sudah buat apa? Oh Bunda, aku buat rumah Bunda. Kemarin itu tasnya menggambar rumah Bunda. Nah, boleh ini saya ambil. Nah itu yang diambil untuk dipakai menjadi penilaian kita. Cukup itu saja. Ya, dan tidak memberatkan orang tua. Jangan minta orang tua, Ma hasil karyanya diantar ke sekolah ya. Ma hasil karyanya dipoto ya, di video ya. Tidak boleh. Itu yang membuat orang tua males daftar putra-putrinya. Yang harus teman-teman lakukan ya, sekarang mengkoordinasikan itu. Berikan motivasi, besok ya Ma saat home visit, tanggal sekian saya ke rumah ya.
nanti saya mau ketemu sama putrinya kalau boleh. Nah, sampaikan itu. Kalau ada hasil karyanya yang sudah dibuat, dibawa, tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Dalam 3 bulan atau 1 semester kita punya 1 hasil karya anak saja sudah bisa untuk membuat penilaian perkembangan anak. Ya, sudah bisa kita buat itu. Intinya 6 bulan 1 semester ini, buat hati mereka itu nyaman. Orang tua, anak nyaman tanpa dibebani dengan beban-beban dari satuan PAUD, ya, apalagi dengan beban-beban akademis. Belum waktunya gitu ya. Oke, ada lagi? Bu Yanti Cikal, ya. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya untuk kegiatan screening kesehatan anak selama 6 bulan ke depan bagaimana Nje? Nah, melalui home visit Bunda Yanti, ya, kita lakukan, kita datang setiap 3 bulan ya, atau dalam bulan yang terakhir kita lakukan screening ya. Kalau itu memang kan tidak bisa kita membawa membawa ini petugas kesehatan ya, kita lakukan sendiri saja dengan yang biasa, yaitu tinggi badan, berat badan, itu kita sudah bisa mulai pada saat home visit pertama. Itu saja dulu. Ya, yang screening kesehatan lainnya tidak perlu, karena itu butuh tenaga kesehatan. Yang terpenting adalah ketika misalnya penjenengan agendakan home visit itu 2 bulan sekali, ya berarti dalam 1 semester itu kan 6 kali ya. Setiap 6 kali itu sekalian minta datanya ya, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala seperti itu ya. Kalau kita tidak boleh menyentuh putrinya, biarkan orang tua yang mengukur, kita yang mencatat gitu ya. Jadi screen kesehatannya hanya dibuat seperti itu. Ya, selebihnya data-data itu adalah dari hasil kita menggali info dari orang tua. Tidak meminta laporan ke orang tua, tapi menggali info dari orang tua. Mama, hari ini bagaimana kesehatannya Dita? Kita tanyakan. Setiap hari tanyakan bagaimana kesehatannya. Dan pastikan keberadaan anak stay at home, tidak dibawa keluar. Karena kasus COVID-19 yang ada di Surakarta untuk anak ini, kebanyakan trackingnya adalah anak-anak itu dibawa keluar, diajak bepergian. Nah, pastikan mereka di rumah, diberikan konsultasi, diberikan bimbingan melalui daring ya. Selama jam kerja, jam 7 sampai jam 1, kita online terus. Ya. Orang tua menanyakan melalui daring, kita bisa menelpon. Nah, anak pun merasa di rumah itu dia sekolah. Gitu. Dia sekolah, dia bersama gurunya. Saat itulah pendekatan. Makanya saya tegaskan di saat jam kerja itu guru tidak boleh melakukan kegiatan apapun kecuali menjalankan tupoksinya. Gitu. Merencanakan pembelajaran RPPM, RPPH harus dibuat. RPPM setiap minggu, RPPH setiap hari. Melaksanakan pembelajaran, iya, tetap melaksanakan pembelajaran, metodenya yang berbeda yaitu dengan daring, ya. Kemudian melakukan penilaian, dilakukan setiap 3 bulan, dilaporkan ke orang tua. Sehingga tidak ada guru yang nganggur, semuanya tetap bekerja di masa pandemi ini. Begitu, Bunda Yanti, ya. Oke, ada lagi? Mungkin ada yang raise hand gitu ya, biar saya bisa dengar suaranya juga. Ya. Ini sayang sekali nih, kenapa videonya ditutup ya, saya jadi nggak bisa lihat wajahnya nih. Nggak bisa kangen-kangenan, padahal ini bisa jadi ajang untuk kangen-kangenan nih. Halo Pak Nathan, apa kabar? Lama tidak bersua Pak Nathan. Sehat ya? Sehat. Ayo yang lainnya monggo. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung kesempatan kita bertemu. Monggo. Terus di mute tuh. Ada lagi yang chat nggak?
Ya, oke. Jadi siapa itu? Bu Yanti ya? Bu Yanti, Bunda sekalian tanya untuk BOP tahap 2 bisakah untuk subsidi SPP anak? Sebenarnya yang tahap 1 kemarin pun juga sudah ya Bunda ya. Ya hanya kalimatnya aja berbeda. Kan sebenarnya kita tahu peruntukannya untuk apa sih SPP anak itu, ya. Kan untuk operasional pembelajaran, untuk bahan ajar, mungkin juga untuk makanan tambahan ya, PMT ya, kan seperti itu. Termasuk untuk gaji guru. Nah, jadi di tahap 2 ini ya, kita harus selamatkan BOP itu ya, dengan kita pahamkan orang tua agar tetap mencatatkan anak-anak itu di lembaga. Karena dengan begitu anak-anak akan terfasilitasi. Ya, baik terfasilitasi secara internal anak ya, dengan stimulasi tumbuh kembangnya, juga secara eksternalnya. Dia juga akan dapat PMT dan lain sebagainya. Seumpama lembaga itu tidak menarik SPP ya, itu mungkin masih bisa tercukupi. Tinggal operasionalnya saja sih ya. Tetapi kalau dikatakan untuk subsidi SPP anak boleh tidak? Boleh sekali, cuman memang bentuknya tidak tertulis subsidi SPP, nggak boleh begitu kan. Tetap peruntukannya untuk penanganan di COVID itu. Seperti apa? Besok karena kita PJJ dan ada home visit, boleh untuk transport home visit ya, boleh untuk pembelian kuota ya, dan kita bisa mengabaikan persentasenya gitu. Boleh untuk pembelian kuota, kemudian pemberian PMT ya, alat atau sarpras untuk mendukung protokol kesehatan masih diizinkan seperti itu. Masih sama seperti itu. Jadi yang terpenting teman-teman pastikan bahwa anak-anak kita semuanya itu sudah masuk ke Dapodik. Itu nomor 1. Ya, kalau dia sudah masuk di Dapodik berarti dia juga nanti akan kita akan terselamatkan BOP-nya, dan yang kedua APK kita juga akan selamat. Ya, itu yang paling penting. Jangan sampai mereka tidak tercatat hingga akhirnya APK kita akan turun. Begitu ya. Oke, Bu Yanti masih ada? Dari siapa? Bu Lulu. Bunda, bagaimana dengan RPPH-nya? Sudah saya sampaikan, RPPH tetap dibuat setiap hari. Ya. RPPH tetap harus dibuat setiap hari. Di dalam RPPH ya, mungkin tidak ada lagi kegiatan pembukaan, inti, penutup, tidak ada. Tetapi yang kita lakukan ada 4 tadi harus masuk, yaitu apa? Beribadah, kemudian makan makanan bergizi, pastikan anak-anak itu makan bergizi. Kan kita tidak bisa menyampaikan dalam bentuk rundown, dalam bentuk RPPH begitu ke orang tua tidak bisa membaca, tapi melalui bimbingan di WA grupnya. Ya, jadwalnya juga dikondisikan dengan kondisi dari keluarga masing-masing, tetapi harus tetap dibuat ya, di dalamnya ada beribadah ya, dari bangun tidur, kemudian makan makanan yang bergizi, berolahraga, materinya olahraga hari itu apa ya, dipakai untuk bimbingannya. Misalnya hari ini anak-anak diminta untuk melakukan olahraganya permainan tradisional engklek lah, itu ditulis. Di pengembangannya untuk fisik motoriknya bermain engklek begitu, dan berjemur, 4 itu. Selebihnya materi-materi yang lain tidak jangan terlalu disettingkan ya. Dalam 1 semester ini lebih banyak pada pembiasaan. Jadi apa saja misalnya hari ini mengenal temanya misalnya nih ya, bulan Juli nih ya, saya ini kan bulan Juli bulan pertama, aku dan keluargaku bahagia ya. Kemudian kegiatan yang pertama yaitu bangun tidur. Nah, nanti teman-teman ngecek anak-anak itu bangunnya jam berapa semua. Yang jadi bimbingannya itu. Ya, kalau itu ada anak kita yang bangunnya itu lebih dari jam 7 pagi atau mungkin jam 9, jam 10, nah perlu berikan rekomendasi ke orang tua. Karena ini kita sebagai evaluator, Ma, kenapa kok bangunnya siang? Nah, karena kemarin itu malam, bubuknya malam susah sekali, mainan aja ini. Nah, berikan ya bimbingannya supaya orang tua bisa mengajak anak untuk tidur
sebelum jam 9 dan pagi hari bisa bangun pagi melaksanakan ibadah masing-masing ya. Kemudian setelah beribadah kemudian makan pagi sarapannya. Berarti nanti pantauannya teman-teman menanyakan, hari ini sudah sarapan belum? Sarapannya pakai apa Dita? Nah, ditanyakan seperti itu. Kalau kita lihat setiap hari makannya itu hanya telur aja, kita berikan rekomendasi ke orang tua dengan bimbingan supaya mereka bisa mengolah atau membuat variasi menu yang bergizi untuk anak. Nah, kemudian aspek yang lainnya di psikomotoriknya olahraga, hari ini kasih olahraga materinya. Nah, kemudian olahraganya apa? Misalnya lompat tali. Nah, bahannya boleh dengan karet yang dironce, dengan tali atau dengan setagen atau dengan selendang. Nah, diberikan alternatif, jangan bahan karet yang dironce ya. Nanti di pola pikir orang tua hanya itu saja, karet itu saja. Tapi kita berikan gagasan, bahan boleh karet dironce, boleh tali, boleh selendang ya, atau mungkin sarung yang ada di rumah itu. Nah, kemudian kasih lagu, lagunya kasih ibu karena keluarga bahagia yang pertama menyanyi hari ini menyanyikan lagu Kasih Ibu. Syairnya apa? Buatkan syairnya tentang ibu. Materinya apa? Mengenal dan menyebutkan nama ibu, misalnya begitu. Nama panjang ibu, nama panggilan ibu, umur ibu dan lain sebagainya. Ya hanya begitu saja semacam rundown ya. Jangan diharuskan mereka harus membuat suatu hasil karya dulu. Nah, ini bisa kita ulang untuk besok lagi begitu. Nanti bertahap. Ya, bertahap. Nah, yang terpenting pada saat ini teman-teman bisa memastikan bahwa kondisi anak-anak kita itu sehat dan selamat. Ya. Gitu. Apa itu? Itu tuh sebentar sebelumnya itu. Untuk dari Pak Selamat bintangku. Untuk screening guru sebelum home visit, apakah dapat bekerjasama dengan? Boleh, ya, boleh Pak Selamat, ya dilakukan, ya. Dan kalau itu juga orang tua mengizinkan, silahkan, gitu, boleh dilakukan, ya. Dikondisikan saja malah itu lebih bagus, tapi yang mungkin tidak bisa, tidak mampu juga tidak apa-apa. Yang penting ya, yang penting ketika kita akan home visit, kita dapat izin untuk datang ke rumah. Jangan sampai kita home visit tapi orang tua tidak mengizinkan. Ya, yang penting, Mas saya mau main untuk home visit tanggal sekian, orang tua nggak mengizinkan, ya udah kita nggak usah datang. Kita cari metode yang lain gitu ya. Tapi kalau mau diizinkan datang, silahkan. Apalagi guru di screening dulu sebelum home visit itu lebih bagus, begitu ya. Kemudian dari Bu Lulu, seperti yang Bunda buat waktu KLB, apa itu? Oh, RPPH-nya. Itu bukan RPPH ya, Bu Lulu, ya. Yang saya buat itu adalah rundown untuk orang tua. Rundown itu susunan acara atau susunan kegiatan ya. Kalau orang tua itu kita sodorkan materi atau RPPH dalam bentuk RPPH formal seperti yang kita buat dalam format seperti itu, mereka nggak bisa baca. Maka saya buat dengan bahasa yang lebih komunikatif, susunannya juga sesuai dengan rundown. Setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, begitu ya. Nah itu nanti bisa dibuat dan disampaikan ke orang tua, tapi RPPH-nya tetap dibuat seperti yang biasa dibuat oleh lembaga gitu. Tapi yang namanya RPPH itu mau bentuknya seperti apa, formatnya seperti apa, mau narasi, mau format dengan kolom-kolom, mau dengan wedding, silahkan. Semua tergantung kebutuhan lembaga, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan RPPH. Apa itu? Ada tujuan pembelajarannya, ya, ada identitasnya, identitas lembaga. Ya,
alamat lembaganya, tahun ajarannya, kemudian hari tanggal pertemuannya, kemudian KD-nya, ya, tema, subtema, kayak gitu itu. Kalau kegiatannya sentra dan sebagainya tidak usah, karena kita tidak bisa menyuruh orang tua membuat sentra. Ya, jadi tidak usah pakai kegiatan. Yang penting itu tadi, identitas sekolah, kemudian hari tanggal pertemuan, ya, hari tanggal pertemuan itu, kemudian durasinya juga tidak usah, tidak ada karena itu ada di rumah karena PDR. Terus KD yang dikembangkan hari itu apa, kemudian tema dan sub temanya, udah itu aja, terus di paling atas. Terus nanti tujuan pembelajarannya itu tetap ada 6 ya, breakdown dari 6 aspek perkembangan dari nilai agama moral sampai ke seni ya. Setelah itu habis tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya, terus kegiatan pembelajaran ya, dan setelah kegiatan pembelajaran rencana penilaian, wis kayak gitu. Mau dibuat narasi, mau dibuat format kolom, mau dibuat webbing, silahkan ya, dibuat seperti saya dulu dengan narasi begitu juga boleh, tetapi prinsip-prinsip itu tadi harus masuk di dalam RPPH-nya. Ya, yang saya buat kemarin ini prinsip-prinsipnya belum semuanya masuk karena itu bukan RPPH. Ya, kalau kita berikan format RPPH orang tua nggak bisa, nggak mudeng nanti bacanya. Jadi lebih saya buat yang sederhana dengan bahasa yang komunikatif. Nah nanti kalau RPPH dibuat dengan memasukkan prinsip-prinsip seperti itu. Mau bentuknya seperti apa, gitu ya. Bu, siapa tadi yang tanya? Bu Lulu, gitu ya. Oh nggak kelihatan Bu Lulunya. Oke, siapa lagi nih? Bu Panca, Bunda bagaimana dengan kesejahteraan guru? Karena ini yang saya yakin membuat pusing kepala para kepala PAUD, sementara SPP tidak kami berlakukan, matur suwun. Nah, teman-teman, tolong dibicarakan dengan para orang tua. Ya, kita ambil kesepakatan bersama. Maka saya minta itu hari ini itu juga yang hadir itu juga para orang tua, komite. Diharapkan mereka itu paham bahwa ke depan itu teman-teman itu tetap bekerja, tetap melakukan stimulasi untuk putra-putrinya. Sehingga dari situ nanti mereka paham, oh iya ya anakku itu meskipun tidak masuk tetapi tetap ada stimulasi terprogram sehingga SPP itu atau iuran pendidikan itu bisa dibahas di situ. Meskipun kita bisa disubsidi dari BOP ya, tapi setidaknya juga ada hal-hal seperti itu yang kita bicarakan ke orang tua ya dengan kebijakan masing-masing dari lembaga dan kesepakatan bersama dengan komite. Harapan saya hari ini seperti itu. Sehingga setelah nanti komite itu tahu, mendengar sendiri, mereka akan menyampaikan ke kelompok orang tua di satuan PAUD-nya. Gitu Bu Panca ya. Jadi tetap itu harus dipikirkan ya. Silakan, kita tidak melarang untuk mengambil iuran ya. Silakan ya. Meskipun nanti sudah ada didukung dari BOP, yang cukup dengan BOP ya monggo dengan BOP, tapi yang masih kurang dengan BOP dan masih ada iuran lagi boleh, tapi tetap harus dibicarakan dengan orang tua ya, dengan kesepakatan orang tua sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, ikhlas itu yang paling penting kan. Kalau orang tuanya ngerti ya, paham, ikhlas, insya Allah rezeki itu akan menjadi berkah bagi kita begitu ya. Gitu ya Bunda Panca ya. Terima kasih. Ada lagi? Monggo. Itu cukup? Ada yang chat lagi? Ya kayaknya ini sudah paham semuanya ya. Kemarin sebagian itu sudah saya sampaikan di pertemuan PKG. Virtual meeting ini sebenarnya lebih saya fokuskan pada para komite. Ya, jatahnya sebenarnya untuk komite dan kepala.
Nah, komite ini saya ingin bisa mendengar langsung dari saya seperti apa, dan dia tahu gambarannya di tahun ajaran baru itu seperti apa, dan nanti bisa menyampaikan ke orang tua yang lain. Jadi kalau kepala sekolah, kepala PAUD-nya saja menyampaikan, nanti tidak akan bisa diperkuat lagi oleh komite yang hadir di sini. Itu sebenarnya harapan saya. Tapi kayaknya nih yang hadir ini kebanyakan semua kepala PAUD-nya ya. Komitenya malah nggak ada ini ya. Itu tapi nanti bisa disampaikan ya, dan kalau nanti misalnya masih butuh untuk konsultasi dan sebagainya, bisa nanti Wabri saya atau Bu Erlina ya, kita akan bantu untuk menyampaikan ke orang tua begitu ya. Saya kira itu teman-teman, tidak ada lagi pertanyaan ya, kita akhiri ya, tetap semangat, tetap sehat selalu, dan tetap berkarya. Insya Allah semuanya sehat, bahagia, dan panjang umur semuanya ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi, ya. Demikianlah tadi kita sudah dengar dari Bu Galuh banyak ilmu ya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir, mau bersinergi lembaga PAUD, komite dan dinas pendidikan. Sampai mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Kalau mau ngobrol enggak apa-apa. Di unmute.